Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta. Cinta adalah merupakan suatu ungkapan perasaan jiwa. Perasaan jiwa seseorang terhadap orang lain maupun terhadap sesuatu. Dan cinta ini dapat pula membuat orang timbul gairah dan keberadaannya. Dan cinta ini juga tidak sedikit banyak yang terpedaya, terlena olehnya. Karena cinta merupakan bagian daripada ungkapan rasa senang, kasih sayang, rasa sukacita yang selalu ingin digambarkan kepada seseorang ataupun kepada suatu benda. Bahkan tidak sedikit dari kita mengorbankan pikirannya, jiwa, raganya untuk mengungkapkan itu semua. Bahkan ada yang di luar daripada kemampuannya, kesannya memaksakan, yang disebut dengan cinta buta. Dan dengan cinta buta ini bahkan banyak yang terpedaya, terlena, akhirnya menimbulkan kekecewaan pada dirinya. Makanya ada dalam satu ungkapan dikatakan, kalau kita mencintai sesuatu itu hendaklah sekedarnya saja. Ahbib, habibaka haunama. Cintailah yang kau cintainya sekedarnya saja. Asa ayyabiduka yaumama. Pada suatu saat, pada suatu hari kau akan membencinya. Cinta yang diumbar semata-mata hanya nafsu semata. Akhirnya menimbulkan kekecewaan, kebencian. Inilah yang tidak harus kita lakukan. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula halnya dengan kebencian. Hendaklah kita membenci sesuatu sekedarnya saja. Abgid bagidoka haunama. Bencilah yang kau benci sekedarnya saja. Asa ayuhibuka yaumama. Pada suatu saat kau akan mencintai yang kau benci tersebut. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kita mengungkapkan perasaan cinta kita ini boleh sekemampuan kita. Tapi ada batasnya. Kecuali cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada orang tua. Memanglah kita sangat dianjurkan sepenuh jiwa, sepenuh pemikiran kita, sepenuh raga kita harus tercurah terhadap tiga cinta ini. Inilah yang disebut dengan cinta abadi, cinta hakiki, cinta sejati. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah wujud rasa cinta Allah subhanahu wa ta'ala? Dan bagaimanakah Allah pun mencintai kita? Inilah yang setiap harinya kita ingin selalu Allah mencintai kita, meridhai kita dalam kehidupan kita. Di mana dikatakan di dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau engkau memang kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian. Artinya kalau kita cinta kepada Allah, hendaklah kita mencintai Rasulnya. Mengikuti bimbingan dan anjurannya. Kalau sudah kita mengikuti bimbingan Rasul dan mencintai Rasul dan para pewarisnya, maka secara otomatis kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Imran, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wujud cinta yang hakiki yaitu cinta kepada Allah, tapi belum dikatakan cinta kepada Allah kalau kita belum mencintai Rasul. Bahkan dalam satu ayat pun Allah menggandengkan kalau kita belum beribadah, dikatakan beribadah kalau kita belum berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Begitupun sebaliknya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullah wa la tusyrik bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Beribadahlah, hendaklah beribadah kepada Allah dan janganlah kita mensekutukannya, lalu kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketiga cinta yang sebenarnya yang harus kita curahkan segala hal yang kita milikinya. Cinta hakiki, cinta abadi. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada seorang anak muda, begitu cintanya kepada Rasulullah SAW, begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan begitu cintanya kepada orang tuanya. Saking sayangnya, saking cintanya kepada Rasulullah SAW, ingin berjumpa dengan Rasulullah. Perjalanan yang dia tempuh sangat jauh, bahkan meninggalkan ibunya yang sedang lumpuh. Dia tempuh untuk menemui sang yang dicintainya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pemuda tersebut minta izinlah kepada ibunya. Wahai ibu, sangatlah sekali aku ingin menemui Rasulullah, orang yang aku cintai. Aku ingin ke Madinah. Lalu ibunya memberikan titah, berangkatlah dia ke Madinah. Tapi kata ibunya, setelah engkau bertemu dengan Rasulullah, hendaklah engkau langsung kembali anakku. Karena ibu tidak ada yang mengurus. Begitulah perintah ibunya. Lalu si pemuda tersebut berangkatlah. Sampailah beliau di Madinah. Setelah sampai di rumah Rasulullah SAW, disambutlah dia dengan istri Rasulullah SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rupa-rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak ada di rumah. Bersedihlah si pemuda tersebut, namun dia tidak bisa lama-lama juga menunggu Rasulullah kembali, karena pesan ibunya yang dia cintai, dia harus langsung kembali ke Yaman karena ibunya tidak ada yang mengurusnya. Akhirnya si pemuda tersebut kembalilah dia ke Yaman untuk mengurus ibunya. Singkat cerita, Rasulullah kembali ke rumahnya, lalu Siti Aisyah sang istrinya menyampaikan, wahai baginda, wahai Rasulullah, baru saja tadi ada seorang anak muda datang kemari ingin menjumpai kau. Rasulullah langsung menjawab, dia adalah penghuni langit. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa terkejutnya Siti Aisyah dengan penjelasan Rasulullah, dengan jawaban Rasulullah bahwasanya pemuda yang tadi dia lihatnya adalah pemuda penghuni langit. Di mana Siti Aisyah melihat begitu penampilan seorang anak muda yang berpenampilannya kurang layak, bahkan dia memiliki penyakit di tubuhnya. Namun di mata Rasulullah SAW, dan Rasulullah belum melihatnya, tapi Rasulullah mengatakan dia adalah penghuni langit. Siapakah sosok pemuda ini? Bahkan dikenal pemuda ini pun adalah seorang yang diminta doanya dari dua sahabat Rasulullah SAW, yang diamanatkan oleh Rasulullah untuk meminta doanya. Lalu Rasulullah menjelaskan dia adalah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang menghajikan ibunya. Kenapa begitu besarnya Uwais Al-Qarni ini sampai disebut sebagai penghuni langit? Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang miskin. Maaf, penampilannya pun tidak menawan. Bahkan di tubuhnya ada penyakit. Dia pekerjaannya hanya mengembala. Setiap hari dia mengembalakan, dan setiap pundi-pundi yang dia kumpulkannya untuk menghajikan ibunya. Pada suatu saat telah sampailah uangnya untuk menghajikan ibunya. Lalu dia meminta tolong kepada tetangganya untuk dapat memberangkatkan ibunya, menghajikan ibunya. Tapi tidak ada yang memandang Uwais Al-Qarni karena kemiskinannya. Namun Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang memang miskin, tapi dia tidak pernah berputus asa.
Uang yang telah dikumpulkannya dia belikan anak unta. Selama dalam pengembalaannya anak unta itu selalu dipanggulnya. Setiap naik gunung, turun gunung, anak unta itu sampai dewasa dipanggulnya. Rupanya Uwais Al-Qarni adalah mempersiapkan dirinya, menguatkan punggungnya untuk memanggul ibunya dari Yaman sampai ke Mekah dan menghajikan ibunya. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perjuangan Uwais Al-Qarni ini. Walaupun dia tidak berjumpa Rasulullah sampai Rasulullah meninggal, sampai wafatnya Rasulullah, dia belum berjumpa dengan Rasulullah SAW. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak muda yang miskin pengembala yang menghajikan ibunya dari Yaman. Dia panggul ibunya sampai ke Mekah. Sampai menghajikannya dia panggul ibunya. Bahkan dua sahabat selalu menanti siapa Uwais Al-Qarni ini. Yang mengibaratkan bahwasanya Uwais Al-Qarni adalah seorang saudagar, seorang yang pandai, seorang yang alim ulama, seorang yang memang mempunyai wajah yang rupawan. Itulah ekspektasi yang tergambar di dalam sahabat Rasulullah SAW. Ternyata pas dia menemui Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang miskin, pakaiannya pun juga tidak layak. Berderailah air mata para sahabat. Kedua sahabat Rasulullah menangis berderai air matanya. Lalu dia memohon doa kepada Uwais Al-Qarni untuk diaminkanlah. Dan saat itulah setelah doa dipanjatkan, Uwais Al-Qarni menjadi new normal. Kembali sedia kala. Penyakit yang melekat pada tubuhnya hilang seketika. Penampilannya pun seperti orang-orang yang biasa. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran Uwais Al-Qarni ini menampar keras ke wajah kita, memukul, menendang keras ke tubuh kita. Betapa mulianya dia panggul ibunya, dia hajikan ibunya dari Yaman sampai Mekah. Berapa mil yang harus dia tempuh. Kita belum sebanding dengannya. Bagaimana ungkapan rasa cinta Rasul, bagaimana ungkapan cinta Allah akan tergambar pada diri kita. Di saat kita diminta tolong kepada orang tua kita, apalagi kepada ibu kita, apa kita jawab? Entar dulu, entar dulu, entar dulu. Sebentar lagi, sebentar lagi. Itu yang sering kita ucapkan, padahal tidak seberat yang dipanggul oleh Uwais Al-Qarni. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah wujud cinta. Kalau kita ingin dicintai Allah, maka kita mencintai apa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cinta Allah yang digambarkan, yang disematkan di dalam Quranul Karim. Allah mengatakan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah salah satu cerminan. Mari wujudlah cinta kita kepada Allah dengan wujud kita cinta kepada Rasulullah, para pewaris Nabi, para alim ulama. Janganlah kita membedakannya dan wujudkan juga cinta kepada orang-orang yang kita cintai. Dan semoga cinta kita ini cinta abadi, cinta yang tulus yang Allah terima dan Rasulnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.